Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu membawakan materi, terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Di sini ada yang sakit? Ada, Bu. Ibu absen ya. Iya, Bu. Asmianti. Hadir, Bu. Ilmiati. Hadir. Safista Ramadhani. Sakit, Bu. Baik, Ibu akan membahas tentang dampak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Ya, Bu. Dakwah Rasulullah Ibu akan materi dakwah Rasulullah. dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Baik, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah, yang dimana anak-anak sekalian, pada periode Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama kurang lebih 15 tahun. Ya, Bu. Mohon maaf, kurang lebih 13 tahun. Dakwah ini dimulai setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 Sampai 5. Pada masa itu masyarakat Mekah masih menyembah berhala dan memiliki akhlak yang buruk. Pada masa itu, pada masa Rasulullah berdakwah selama lebih 13 tahun. Di mana, Bu? Di Gua Hira. Oh ya, Bu. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Keluarganya tidak ada yang tahu, teman-teman dekatnya tidak ada yang tahu waktu dia berdakwah. Dia sembunyi-sembunyi. Dakwah dilakukan secara terang-terangan bersembunyi-sembunyi berdakwah. Setelah itu dia terang-terangan lagi kepada seluruh masyarakat, terang-terangan kepada seluruh masyarakat Mekah. Tujuan utama dakwah beliau adalah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tauhid dengan memperbaiki akhlak. Dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak tantangan pas masa dakwah Rasulullah. Mempunyai banyak tantangan seperti ejekan, diejek, ancaman, diberi ancaman kepada orang. Itu semua itu banyak tantangannya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak tantangan dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Namun beliau tetap sabar, jujur, dan tidak membalas dendam kepada yang melakukan. Walaupun di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diejek-ejek karena berdakwah, Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu juga dia dan tidak hiraukan, tetapi dia menyampaikan secara lemah lembut, penuh hikmah, dan tidak memaksa, meskipun banyak orang yang menolak ajaran Islam pada saat itu. Tantangan dan
kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kita kalau dikasih cobaan kita harus sabar untuk jalani. Keteguhan iman meskipun mendapatkan tekanan, keberanian menyampaikan kebenaran kita, walaupun kita sampaikan benar, maksudnya jangan kita takut walaupun kita itu sudah benar, jangan takut menyampaikan kalau kita itu benar. Akhlak mulia dalam berdakwah, tawakal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dakwah Rasulullah pada masa periode merupakan fondasi penting bagi perkembangan Islam sejak itu. Meskipun penuh tantangan dan penderitaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah. Berkat kesabaran dan istiqomah beliau, Islam akhirnya berkembang pesat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini ada namanya strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi ini poin pertama, strategi dakwah Rasulullah di Mekah, Bu. Dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, di sini strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah secara sembarangan, tidak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, melainkan menggunakan strategi yang sangat bijaksana. Pada tahap awal, beliau lebih menekankan pembinaan akidah dan membersihkan akhlak masyarakat. Ajaran tentang tauhid disampaikan secara perlahan agar mudah dipahami dan diterima. Selain itu, Rasulullah SAW menyesuaikan cara berdakwah dengan kondisi masyarakat Mekah. Beliau menggunakan pendekatan dialog, keteladanan dan nasihat yang menyentuh hati Rasulullah SAW. Yang kedua, ada namanya peran sahabat dalam dakwah periode Mekah. Peran sahabat pada periode Mekah. Sahabat pada peran Mekah. Apa itu, Bu? Peran sahabat pada peran Mekah, yang dimana para sahabat memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam di Mekah. Mereka tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga menjadi penyambung dakwah Rasulullah SAW. Meskipun jumlah mereka masih sedikit pada masa itu, dan seiring mengalami tekanan, para sahabat tetap setia dan istiqomah. Sahabat seperti Abu Bakar, As-Siddiq berdakwah dengan cara persuasif dan bijaksana. Sementara sahabat lainnya menunjukkan keteguhan iman meskipun disiksa, seperti Bilal bin Rabah yang tetap mengucapkan ahad itu disiksa oleh kaum Quraisy. Peristiwa ini menunjukkan bahwa imam yang kuat mampu mengalahkan rasa takut dan penderitaan. Yang ketiga adalah peristiwa penting pada masa dakwah Mekah. Peristiwa penting pada masa pada masa dakwah Mekah. Pada masa dakwah Mekah.
di sini. Nah, di sini penting yang dimaksud peristiwa penting pada masa dakwah Mekah. Selama periode Mekah terjadi beberapa peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dakwah Islam, diantaranya memboikotan kaum Quraisy. Yang kedua itu wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Yang ketiga itu peristiwa Isra Miraj. Ya. Anak-anak sekalian sudah paham? Sudah, Bu. Mungkin Ibu jelaskan tentang ini. Semoga kalian semua amalkan apa yang Ibu sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, 2 kelompok untuk berikan resume yang Ibu jelaskan tadi kepada adik-adik sekalian. Ya, Bu. Dikumpul nanti Ibu informasikan nanti lagi di WA. Oke. Terima kasih adik-adik. Hasil baik anak-anak dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu mudah diperjuangkan. Rasulullah SAW menghadapi ejekan, penolakan, dan penderitaan, namun beliau tidak pernah menyerah. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran, kejujuran, dan akhlak mulia adalah kekuatan sejati seseorang muslim. Semoga kita semua mampu meneladani semangat beliau dengan tetap berbuat baik, berkata jujur, dan berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Cukup sekian adik-adik, Quran dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.